Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Sifa Yulia Rahma dari kelas 8A. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada 9 keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i dan ulama lain juga berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Yang kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pembaca Al-Quran sama seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya orang-orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan sama seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi sama seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya, maka lebih utama membaca Al-Quran secara tersembunyi. Namun, jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan. Keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, pembaca Al-Quran diibaratkan sebagai buah utrujah yang di luarnya wangi dan di dalamnya manis. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang di luarnya wangi dan di dalamnya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma yang luarnya tidak wangi dan dalamnya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanjalah yang tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 onta yang besar. Rasulullah SAW juga pernah bersabda
yang artinya, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batan atau Akik dan pulangnya membawa 2 ekor onta yang besar punuknya, tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, kami suka hal itu." Beliau pun bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor onta. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap mendapatkan pahala yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu yang ke-9, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Tabrani. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kalau sekiranya hati kita bersih, tentu tidak akan pernah bosan membaca kitabullah." Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkan kandungannya. Sekian materi singkat dari saya. Mohon ambil hikmah baiknya dan buang hikmah buruknya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.